Bismillahirrahmanirrahim. Kabar anak-anak semua? Semoga masih tetap dalam keadaan sehat ya. Pada video kali ini kita akan melanjutkan materi pada video yang sebelumnya, yang ini mengenai iman kepada malaikat. Dan pada video kali ini kita akan belajar mengenai sifat malaikat dan perbedaannya dengan makhluk gaib lainnya. Tapi seperti biasa, sebelum kita mulai belajar, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah agar pembelajaran kita mendapat keberkahan dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Langsung saja masuk kepada sifat-sifat malaikat. Seperti pada pembahasan sebelumnya, malaikat merupakan makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang diciptakan dari cahaya dan merupakan makhluk gaib, yaitu yang tidak dapat dirasakan keberadaannya melalui indera manusia. Malaikat juga merupakan makhluk Allah yang dimuliakan karena mereka selalu taat dan tidak pernah menentang perintah Allah sedikit pun. Walaupun tidak dapat ditangkap melalui indera, setiap mukmin wajib mempercayai malaikat dengan mengetahui sifat-sifatnya. Adapun di antara sifat-sifat malaikat adalah yang pertama, selalu taat kepada Allah dan tidak pernah menentang perintahnya. Jadi malaikat ini, apapun yang Allah perintahkan, tidak pernah menentang sekalipun. Selalu taat dan patuh terhadap perintah Allah. Yang kedua, tidak berjenis kelamin. Jadi, malaikat itu tidak ada malaikat laki-laki ataupun malaikat perempuan karena tidak berjenis kelamin. Yang ketiga, tidak mempunyai nafsu. Nah, berarti kalau begitu malaikat tidak makan, tidak minum, dan tidak tidur. Tentu berbeda sekali dengan kita, berbeda dengan manusia yang memiliki hawa nafsu. Kemudian yang keempat, malaikat itu selalu bertasbih dan beribadah kepada Allah. Ya, yang dilakukan setiap waktu, setiap saat oleh para malaikat itu adalah bertasbih dan beribadah kepada Allah. Yang kelima, malaikat itu dapat menjelma ke dalam berbagai bentuk sesuai kehendak Allah. Jadi ketika Allah memerintahkan menjelma atau menyerupai seseorang atau sesuatu, maka malaikat dapat menjelma sesuai dengan kehendak Allah tersebut. Kemudian yang keenam, malaikat itu selalu benar. Jadi tidak pernah berbohong. Ya, karena taatnya kepada Allah sehingga malaikat itu tidak pernah berbohong. Yang ketujuh, selalu memintakan ampunan bagi orang-orang yang beriman dan orang yang khatam Al-Quran. Subhanallah. Siapa sih yang tidak mau dimintakan ampunan oleh malaikat kepada Allah? Maka dari itu kita harus menjadi orang-orang yang beriman dan orang yang khatam Al-Quran supaya selalu dimintakan ampunan oleh para malaikat. Yang kedelapan, malaikat itu tidak beranak, tidak memiliki ayah, dan tidak memiliki ibu karena malaikat tidak menikah. Nah, itulah sifat-sifat malaikat yang perlu kita ketahui. Kemudian yang kedua, ada perbedaan malaikat dengan makhluk gaib lainnya. Maha suci Allah yang telah menciptakan makhluk dengan berbagai bentuk dan jenis. Adanya makhluk nyata, ya, yang dapat dirasakan oleh indera seperti kita, seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Dan ada pula makhluk gaib yang tidak dapat dirasakan oleh indera, seperti malaikat, jin, setan, dan iblis. Jadi perbedaannya di sini ada perbedaan malaikat, jin, setan, atau iblis. Yang pertama kita lihat dari asal kejadiannya. Asal kejadian
pertama malaikat. Malaikat itu diciptakan dari cahaya. Hadis Rasulullah juga menjelaskan, hadis riwayat Muslim, malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari nyala api, dan manusia diciptakan dari apa yang telah diterangkan kepadamu, yaitu tanah. Kemudian yang kedua, asal kejadiannya jin diciptakan dari api. Di sini dijelaskan dalam Quran surat Al-Hijr ayat 27. Dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas. Kemudian asal kejadiannya setan atau iblis itu diciptakan dari api. Dijelaskan dalam Quran surat Shad ayat 76. Yang bunyinya, aku lebih baik daripadanya karena engkau diciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Nah, itulah asal kejadian dari perbedaan malaikat, jin, setan, kemudian iblis ya. Kemudian yang selanjutnya berdasarkan perbedaannya dari ketaatan kepada Allah. Kalau malaikat itu selalu taat, membaca tasbih dan senantiasa selalu beribadah kepada Allah. Sedangkan jin, kalau jin ini dari ketaatan kepada Allahnya memang berbeda. Ada yang taat dan ada juga yang tidak taat. Kalau setan atau iblis sendiri itu tidak pernah taat kepada Allah, selalu membangkang kepada Allah. Dan dari jenis perbedaan yang ketiga, dari sifat-sifat lainnya nih ya. Nah, kalau malaikat itu tidak dapat dilihat, betul. Kemudian tidak memiliki hawa nafsu, senantiasa selalu bertasbih dan tidak berjenis kelamin. Kalau jin itu tidak dapat dilihat, diciptakan agar beribadah kepada Allah. Nah, itu untuk jin. Dan kalau setan atau iblis itu tidak dapat dilihat, sama. Kemudian diciptakan agar beribadah kepada Allah, sama seperti jin, tapi mereka semua ingkar. Yang ketiga, selalu menggoda manusia agar tidak taat kepada Allah. Itu sifat-sifatnya setan. Dan yang terakhir adalah setan dan iblis itu sifatnya selalu bersikap sombong ya. Nah, itulah perbedaan-perbedaan dari malaikat, jin, yang terakhir setan dan iblis. Lalu apa hikmahnya kita beriman kepada malaikat Allah ini? Beriman kepada malaikat itu tidak cukup hanya dengan mengetahui nama-nama malaikat, kemudian mengetahui tugas-tugasnya dan sifat-sifatnya saja, tetapi juga kita harus meneladani dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari agar bermanfaat bagi diri sendiri dan makhluk lain di sekitarnya. Nah, umat Islam yang mampu mengambil hikmah dari beriman kepada malaikat akan bermanfaat bagi dirinya sendiri dan orang lain. Sebagai contoh, dengan menyadari adanya malaikat Raqib dan Atid yang selalu mencatat amal baik dan buruk, kita akan lebih berhati-hati dalam berbuat. Tentunya kita akan merasa malu apabila berbuat dosa. Beberapa hikmah yang membawa dampak positif bagi kita dengan beriman kepada malaikat, yaitu yang pertama adalah meningkatkan keimanan kepada Allah. Yang kedua, mendorong untuk terus meningkatkan kualitas pribadi dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang terpuji. Yang ketiga, mewujudkan masyarakat yang bermoral. 4. Meneladani ketaatan malaikat Allah yang senantiasa bertasbih dan bersujud kepada Allah. Nah, yang kelima, tidak sombong karena malaikat tidak punya sifat sombong. Kemudian yang keenam, suka mendoakan kebaikan dan ampunan bagi orang lain. Yang ketujuh, mengingat akan adanya balasan Allah pada saat malaikat mencabut nyawa. Yang kedelapan, menghindari keinginan untuk berbuat dosa karena malaikat selalu mencatat segala amal baik dan buruk manusia. Yang kesembilan, membaca, memahami, menelaah, dan mengamalkan Al-Quran. Yang kesepuluh, senantiasa berzikir kepada Allah. Yang ke-11, memperbanyak berbuat kebaikan dengan ikhlas. Dan 12, menuntut ilmu yang bermanfaat. Dan masih banyak hal-hal lainnya yang dengan kita beriman kepada malaikat ini dapat memberikan hikmah
dan membawa dampak positif bagi diri kita. Tentunya bermanfaat untuk diri kita dan orang-orang di sekitarnya. Dan tidak lupa juga terhadap kewajiban beribadah kepada Allah, karena tadi sudah disebutkan beriman kepada malaikat itu juga adalah salah satu bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mungkin itulah diantaranya hikmah-hikmah yang bisa kita ambil dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari mengenai meneladani ketaatan para malaikat kepada Allah dengan meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah. Mungkin cukup sekian yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat dan kita bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.